Satu Ustaz Dr. Salahuddin, Wakil Rektor 2 Ustaz Samsul, Wakil Rektor 3. Hari ini izin tadi pagi kepada saya karena datang di Surabaya dan acara itu sudah diagendakan 2 minggu yang lalu. Kemudian Wadim, teman-teman prodi dan dosen-dosen yang lain, dosen tetap yang lain. Hari ini kita akan mendengarkan atau menyimak beberapa hal yang mungkin akan kita bisa lakukan dengan perbaikan atau semacam tawaran untuk memperbaiki web, kemudian pangkalan datanya itu sendiri dan sebagainya. Artinya bahwa memang di sini saya kenalkan dulu, namanya Mas Nur Hasid. Nur Hasid ini sehari-hari ada di Komunitas Wilayah 4. Kerja bersama saya itu mulai tahun 2008 ketika zamannya Pak Dosan, beliau yang bangun mulai dari awal sampai akhir. Zamannya itu zaman masih menggunakan server, akan kita menggunakan server 3 server yang dikembangkannya mahal sekali, sekitar 1, berapa gitu dari total itu dari 3 miliar. Tapi ada yang kemajuan teknologi yang lebih lanjut, maka kemudian server itu sudah tidak banyak digunakan lagi. Kemudian itu tulisan dari saya belum sebutkan tadi itu ini jenderal kita Mosrek dan 5 Brawijaya dari, tapi siapa mau kamu untuk mempersingkat waktu, saya langsung nanti ke Mas Nur Hasid. Mas Hasid ini akan menjelaskan beberapa hal. Beliau sudah mengunjungi saya beberapa waktu yang lalu, kemudian melihat bagaimana data, bagaimana web dan seterusnya setelah tracing tadi ya. Tapi apa yang perlu kita perbaiki dan kemudian apa yang bisa dilakukan dan sebagainya, kita dengarkan dulu dari tawaran beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, Pak Wakil Rektor, dan seluruh pimpinan IAI Galwa, Pak Direktur, kami sudah di atas sekalian, dan teman-teman semua, pengelola manajemen IAI Galwa, termasuk prodi, dosen, dan semua yang ada di ruang. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang sehat, walafiat, insyaallah, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dalam keadaan seperti ini. Kalau saya kemarin karena habis vaksin, jadi sekarang masih agak gerges. 2 hari yang lalu kami ngobrol dengan Pak Ulum ini dulu pimpinan saya ya. Di 2008 ketika kami masih awal-awal pindah di Rektorat UIN itu ada yang namanya Subak Sistem Informasi. Karena masih di situ belum ada yang namanya waktu itu Puspom belum ada. Nah, Subak Sistem Informasi itu pimpinannya adalah Pak Ulum dan stafnya termasuk saya dan 2 orang. Jadi saya dan teman saya. Jadi memang bicara IT ini perkembangannya memang sangat cepat
cepat gitu ya, dengan yang cepat, dan kita harus mau, bahasa saya selalu mau nggak mau, terpaksa atau mau itu harus mengikuti. Jadi alasan apapun itu akhirnya kalau kita tidak mau mengikuti maka ya otomatis ini. Apalagi sekarang itu ada yang disebut dengan industri 4.0 lah, apa ya, dengan yang lebih paham. Kalau saya lebih memahaminya itu IoT gitu ya, atau IoT gitu, bukan IoT saja, jadi Internet of Things atau Internet of Industrial. Jadi pendidikan ini juga industri pelayanan, industri pendidikan, dan semua harus berbasis yang namanya online. Nah, online ini ada yang pasti ada fasilitas, baik secara koneksi hardware maupun SDM maupun kebutuhan. Nah, bicara IT dan kebutuhan di kampus itu saya awalnya juga agak kaget juga ketika Pak Berul cerita dengan saya tentang Galwa ini. Kalau saya lihat Galwa ini dari beberapa sisi itu sudah aman. Aman itu artinya begini, karena kami cukup bertais Bapak ini. Jadi saya selalu melihat perguruan tinggi A, B, C, D, dan kebetulan sampai sekarang saya juga masih terlibat di UIN gitu. Jadi permasalahan yang paling membuat gelisah itu kalau di perguruan tinggi swasta itu pertama adalah mahasiswa dan dosen. Gitu. Nah, saya lihat di Galwa ini mahasiswa juga nggak perlu dipikirkan, akan datang sendirian gitu. Kira-kira begitu ya? Yakin begitu ya? Dosen juga begitu kira-kira. Dosen nggak usah dipikirkan, datang sendiri gitu. Mengalir gitu ya. Artinya itu adalah rezeki yang tidak bisa kita pungkiri, karena kampus lain mencari mahasiswa itu sulitnya juga minta ampun. Nah, saya ngomong seperti ini bukan saya melihat Galwa, tapi saya melihat data. Jadi kalau saya lihat data Galwa ini, mahasiswanya itu rata-rata di atas 200 per prodi. Artinya dengan akreditasi A cuma 1 itu sebenarnya kalau saya belum prestasi. Mohon maaf ini. Gitu. Jadi jangan kan akreditasi A-nya cuma 1 kan? Jadi itu sebenarnya 2 tahun lagi semua paling tidak A itu hampir berapa persen? 60% atau A. Kalau masih A itu, kalau untuk Galwa itu belum menarik. Kalau untuk Galwa, tapi kalau untuk kampus lain mungkin A itu sudah membanggakan. Tapi kalau untuk Galwa, A itu belum menarik. Kenapa? Karena prodinya di Galwa ini ada 12 dengan input mahasiswa yang tidak terbatas, dengan dosen juga tidak ada yang dikhawatirkan. Gitu ya. Mahasiswa. Karena begini, untuk akreditasi A, mahasiswa di atas 400 itu sudah pasti. Tidak tergantung dosennya mau serius atau tidak. Itu aja. Kalau kuncinya di sana. Nah, saya lihat di Galwa ini per prodi itu sudah di atas rata-rata untuk jumlah mahasiswa. Artinya semua harus berpotensi mendapat A semua. Itu teorinya begitu. Nah, karena konteks hari ini adalah konteks bicara sistem IT di Galwa begitu ya. Jadi saya sekilas membuka ini. Ini agak sebentar saya akan jadi saya akan membuka kita diskusi ini sebentar gitu ya. Nah, nanti kalau ada usul silakan. Jadi saya ini membuat koleksi hanya presentasi ini sangat umum sekali, dan tentunya nanti disesuaikan dengan kondisi sini, dan mungkin apa yang saya sampaikan bisa jadi ada kurang lebihnya, nanti kita sifatnya diskusi karena setiap problem, setiap kampus itu beda-beda cerita gitu, terutama dalam implementasi IT di sebuah perguruan tinggi. Nah, bagaimana dengan di Galwa nanti kita diskusikan aja. Ini jadi kita sebut sistem informasi di perguruan tinggi itu salah satunya begini. Nah ini alasan kita kebutuhannya ini. Kira-kira kebutuhan ini kalau memang dianggap enggak Pak itu hanya teori ya silakan. Jadi atau kurang, itu kurang banyak Pak. Jadi kebutuhan alasan kenapa kita harus menggunakan IT itu sekarang begini posisinya. Jadi pertama adalah kebutuhan dalam hal ini itu bahwa IT itu memang sangat dibutuhkan karena banyak permintaan data atau pemrosesan yang dirasa sangat perlu cepat gitu ya. Contoh kalau di perguruan tinggi itu misalkan kayak tadi ada tamu dari mana? BNPT itu pasti akan bertanya pasti dari mana santri di sini, dari mana saja gitu.
dari Madura ada nggak, dari Papua ada nggak, dari Aceh ada nggak, kan sih gitu ya pertanyaannya, umum itu pertanyaan umum. Terus rata-rata mereka orang tuanya bagaimana, itu mesti pertanyaan umum. Nah, pertanyaan itu juga ada di Koppertani. Koppertani kemarin cuma dimintai data dari pusat untuk minta data yang seluruh mahasiswa yang asli Papua misalkan, karena mau direlokasi. Jadi bukan direlokasi datanya, apa Pak? Diselamatkan dari zona pertanian. Jadi kami sempat mengkoreksi data-data mahasiswa yang asli lahir di Papua dan rumahnya masih Papua, atau lahir di Papua tapi orang Jawa. Itu kan semua harus. Nah ini contohnya. Maka bicara kebutuhan itu yang bersifat ke masyarakat ya. Sementara di administrasi sendiri itu banyak hal yang harus kita segera penuhi, dan itu tidak mungkin dilayani secara manual yang seperti maka dibutuhkanlah yang namanya administrasi menggunakan alat yang namanya. Kalau Bapak Ibu mau ke Jakarta pengen cepat pasti naik pesawat gitu aja kan gitu. Tapi kalau kembali misalnya naik pesawat itu memang bisa, tapi akhirnya malah lama gitu deh. Jadi IT itu bukan berarti harus wow, itu sesuai kebutuhan. Kalau dengan mau ke alun-alun Bangun naik pesawat itu malah nggak nyampe, tapi nyampenya pakai motor. Kira-kira begitu gambarannya ya. Tapi kalau ke Jakarta pakai motor lama, maka harus pakai pesawat gitu. Jadi pesawat bukan satu-satunya alat transportasi yang sebutannya hebat, tidak. Harus sesuai dengan kebutuhan. Maka di sini harus kebutuhan kerja cepat, tuntutan, dan ini harus clear, akurat, harus jelas. Jadi jelas tujuannya, keinginannya apa, tujuannya kemana, dan pemanfaatan alat ini apa. Ini harus jelas. Jadi menggunakan alat yang hebat atau menggunakan sistem IT yang hebat itu belum tentu jawaban juga. Tapi terus ada pengaruh juga tentang siapa yang menggunakannya. Jadi kita mempunyai IT yang hebat, tapi yang menggunakan nggak paham IT sama sekali, atau tidak mau mengikuti aturan IT. Ya sama saja bahwa pengadaan IT atau alat IT ini maka ya tidak berfungsi juga. Itu sama saja kayak kita sekarang sudah menggunakan smartphone kayak begini, tapi hanya untuk dipakai WA Talk misalnya, WA saja, ini sama saja. Jelas kita menciptakan aplikasi yang luar biasa dan sistem yang luar biasa, tapi dipakai hanya untuk WA. Itu juga akhirnya useless, mubadir kalau bahasanya, gitu ya. Jadi investasinya tidak sesuai dengan income yang harus didapat. Jadi antara input dan outputnya tidak sesuai, gitu. Gambarannya begitulah kita kalau bicara IT. Selanjutnya ini kebutuhan, saya kira kalau di Jawa ini sudah nggak ada masalah ya. Infrastruktur itu wajib Pak. Jadi saya akan menceritakan posisi di UIN kenapa awal-awal IT jalan. Itu dulu saya juga sama Pak Ulu. Yang nomor 345 ini belum ada Pak. 345 yang belum ada. Yang masih kita ciptakan pertama itu adalah satu infrastruktur. Jadi IAIN sebelum jadi UIN, bawah tanah itu kita gali semua. Saya pakai pasang fiber optik yang ini. Saking karena kita ini nggak mengikuti standar waktu itu, seharusnya pemasangan fiber optik itu seperti yang di jalan depan itu, jalan raya itu, yang pakai pipa bumi, pipa itu ya. Pernah lihat ya, galian Telkom itu, nah, pakai pipa ya. Harusnya begitu. Nah di UIN enggak, di UIN pakai pipa paralon. Pipa paralon kita tanam kedalamannya setengah meter. Jadi ketika pembangunan UIN kemarin sembilan semua. Karena paralon kalau kena tekanan pasti pecah, ditarik itu juga pasti pecah. Tapi kalau pipa kabel yang di jalan-jalan raya itu walaupun dilewati truk jam itu dia akan cenat terus kembali lagi. Nah itu ya, ini namanya infrastruktur. Nah apa yang harus dilakukan di kampus infrastruktur itu yang saya maksud di sini adalah alat hubung ya atau koneksi yang itu menghantar antar ruang antar hubung itu harus settle. Supaya nanti tidak ada alasan lagi, wah gimana Pak yang pondok yang sebelah sana nggak dapat koneksi, gitu, nggak bisa seperti itu. Karena apa tiap gedung maka harus sudah terpasang. Nah ini choice ya. Ini kalau kami karena kami dulu memang berawal dari nol, maka ini kita pasang dulu. Belum kita bicara yang namanya hardware software, masih pasang kabel tok itu. Ini berjalan 1 tahun, habis itu kita mulai menggunakan hardware ala kadar. Di mana orang keren itu harus beli kalau kami dulu bikin sendiri itu beli komputer bekas untuk karena apa
pimpinan seluruh yang memegang yang memegang kebijakan terkait pembelian barang itu juga belum paham IT, Pak. Menurut saya ini mudah-mudahan dalam nggak seperti itu, tapi kami pernah melakukan seperti itu. Jadi kami ingin roti, tapi dapatnya adalah gaplek gitu. Kami ingin air yang kemasan begini, dapatnya air sumur yang masih mentah. Itu kami lakukan tahunan dulu. Saya kepingin A, tapi kami ini adalah orang yang stuck gitu ya. Buat apa itu? Masih gitu. Akhirnya malah nggak jalan. Karena kita butuh sesuatu yang memang cepat. Jadi kita dipaksa harus ke Jakarta tapi harus pakai jalan kaki. Sementara pesawat sudah ada waktu itu. Nah, uangnya daripada untuk beli tiket pesawat, mending untuk makan-makan kan repot, Pak. Jadi belum bisa membedakan mana yang penting dengan harga yang sama, itu belum tahu pada saat tahun segitu. Akhirnya apa? Kami inovasi sendiri. Saya beli perangkat itu juga pribadi. Alat-alat bekas itu kita rakit, kita buat akhirnya. Setelah jadi, maka saya ya ini cerita lalu nanti habis itu jangan direkam dan ini ya. Akhirnya saya main kalau begini caranya maka seluruh harus saya bikin kecanduan dengan pola saya ini. Kita bikin dulu kecanduan. Setelah kecanduan besok apapun yang kita minta akan otomatis turun. Itu yang kita lakukan. Apa kecanduan? Contoh, semua akses harus lancar, semua akses harus berbasis IT, internet tidak masalah. Akhirnya orang terbiasa. Setelah terbiasa apa yang terjadi? Barangnya namanya rakitan dan jelek-jelek ya. Dalam 1 tahun pasti hancur kan? Setelah hancur, dia bilang, lo kok rusak? Iya Pak, alatnya waktunya ganti. Baru dibelikan yang bagus gitu kan? Sampai sekarang. Jadi sekarang kalau kita mau beli server kalau masih harga miliaran itu sudah kecil Pak. Jadi berapa harganya? Paling murah 500-an Pak. Ya beli. Itu. Dulu 30.000 rupiah saja harus modal sendiri ya. Kabel itu harganya cuma 2.500 itu nggak kabel ya. 2.500 rupiah nggak kabel. Sekarang saya minta ada 250 juta. Dan itu pasti. Kenapa? Bicara kebutuhan gitu ya. Gitu ya, logikanya begitu ya. Ini masih rintisan. Jadi di sebuah institusi itu memang pemahaman soal budaya IT dan kebutuhan itu harus dipahami oleh semua pihak, tidak hanya sekedar orang IT, tidak hanya dosen, tidak hanya pimpinan, tapi semua harus mulai memahami dan mendukung. Kalau tidak, maka sama kayak tadi, yang merasa kaya semua bisa kita beli. Oke, alun-alun kita sewa helikopter, ya percuma Pak. Alun-alun nggak beli, karena merasa kaya. Yang merasa pelit juga begitu. Ke Jakarta suruh jalan kaki, padahal punya uang untuk beli tiket pesawat. Nah, uangnya untuk apa? Untuk makan-makan. Kan ya nggak repot. Artinya uang ini enggak. Artinya apa? Modal, dana yang besar itu harus disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Ini soal kebutuhan. Selanjutnya ini. Jadi ini tidak bisa terpisahkan satupun rantai kehidupan ini. Jadi di sini kita sebut SIM kampus, gitu. Sistem Informasi Manajemen Kampus. 4 elemen ini untuk internal ya. Ini tidak boleh ada yang cuek atau tidak begini. Jika salah satu mereka tidak jalan, maka ini enggak berfungsi sudah. Jadi di sana ada pimpinan, ada dosen, ada bagian administrasi dan ada mahasiswa. Jika salah satu di antara 4 ini ada yang melanggar rule yang harus kita sepakati, maka sistem informasi berapapun harganya tidak akan ada gunanya. Jadi sekali lagi, siapapun pelakunya ini tidak akan bisa ini. Saya selalu ingat dulu saya rapat sama Pak Ulum juga di ruang rektorat itu begini. Saya selalu ini ya, ingat kata-kata itu karena begini. Rapat rektor kami ini disudutkan, disalahkan. Jadi karena apa? Karena sistem baru kita implementasi, yang namanya barang baru itu pasti banyak yang tidak cocok gitu ya. Banyak yang adaptasi. Akhirnya kami yang kena sasaran tembak. Begini bahasanya, Mas, sistem itu dibikin untuk melayani manusia, bukan manusia melayani sistem, gitu. Untuk mempermudah manusia, bukan manusia yang diperalat oleh sistem, gitu ya. Karena beliau wajar seperti itu. Kenapa? Karena beliau adalah penguasa, gitu. Kalau saya, pikiran saya lain, tidak bisa. Ada kalanya orang harus mengikuti sistem. Contoh, Dalma ini sehebat apa kok nggak bisa menggusur rel belakang nggak bisa. Gimana?
Ayo jenengan realnya jenengan dulu nggak bisa. UIN Sunan Ampel itu membuat gerbang bisa lurus itu juga nggak bisa dulu. UIN Sunan Ampel kan ada rel, itu mau jebol lurus itu aja susahnya minta ampun. Orang itu juga nggak bisa jebol rel, nggak bisa. Makanya selalu ngiri kanan nggak lurus gini nggak bisa. Jawa Pos juga nggak bisa dulu. Kenapa? Karena cuma ada rel. Artinya apa? Manusia tetap harus mengikuti sistem. Atau kereta apinya suruh masuk ke dalam juga nggak bisa, gitu. Atau jangan karena merasa hebat gitu, bandara aja pindah ke dalam nggak bisa. Artinya ada kalanya kita harus mengikuti sistem, tidak sistem harus melayani kita atau enggak. Sistem itu harus secara umum. Nah, sama ketika IT ini diterapkan, karena saya ini bukan ahli IT, saya ini ahli filsafat misalkan begitu. Ini saya cerita dulu. Ini saya nggak bisa nih memasukkan nilai ke online, nggak bisa, saya serahkan administrasi saja. Ya, maka buyar sistem ini. Karena apa? Kita itu harus, kalau memang harus sudah mau berubah, semua harus berubah. Persoalan tidak bisa itu persoalan kecil. Contoh, saya kalau mau urusan pesawat, Pak, sekali lagi saya contohkan, saya tidak harus jadi pilot, kan gitu. Artinya saya bisa naik pesawat walaupun saya tidak pilot. Jangan bisa melaksanakan IT walaupun tidak paham IT, kan gitu. Kira-kira gitu. Caranya bagaimana? Ya caranya kalau saya mau naik pesawat, ya saya harus beli tiket. Kan itu toh. Nah, IT supaya saya tetap berjalan, saya tidak harus melawan orang IT, tapi saya bisa minta pelajaran, minta didampingi oleh baik mahasiswa maupun atau temannya atau gimana, atau belajar kan gitu. Itu yang kedua. Nah, kalau sudah seperti itu, maka role yang harus kita sepakati ini itu akan berjalan sesuai dengan lancar gitu. Jadi di sini pimpinan misalnya, pimpinan harus mentaati rule yang ada di SIM, ada di Sistem Informasi Manajemen Kampus. Terus habis itu dosen juga begitu. Kenapa? Karena unsur kampus itu ya ini, unsur kampus yang internal ya ini. Terus habis itu bagian administrasi staf juga begitu, mahasiswa juga begitu. Jika mereka tidak, maka wah ini kacau. Contoh, di kampus ini ada kesepakatan bahwa pada tanggal ini April ya, tanggal 31 April itu nilai sudah masuk semua. Ada salah satu dosen yang nanti aja setelah lebaran saya masih umroh, buyar Pak sistem ini Pak, buyar. Maka karena kita ini kan selalu merasa benar begini, santai aja nanti saya nanti setelah lebaran aja saya input, tanpa sadar bahwa apa yang kita lakukan itu sudah menyakiti orang lain. Kenapa? Yang jadi korban siapa? Ya bagian IT yang jadi korban. Bagian IT itu nggak sadar kita, dengan PD-nya saja kita menganggap bahwa diri kita benar, padahal enggak. Itu merugikan mahasiswa, merugikan tim yang menginput data. Efeknya apa? Efeknya lembaga dalwa ini akan bermasalah baik di komunitas maupun di peneliti. Tanpa apa? Ini satu orang yang menjalankan. Belum semuanya. Kalau semua punya pikiran yang sama, maka buyarlah semua. Nggak karuan. Gitu. Ini bicara sistem ya, bicara sistem. Jadi banyak hal yang contoh lagi begini. Ini mahasiswa perkuliahan sudah tutup. Tiba-tiba karena pimpinan ini hebat gitu, akhirnya saya punya rombongan mahasiswa harus dimasukkan di tengah-tengah mata kuliah yang sudah berjalan. Itu juga sama, itu buyar semua kan. Itu nggak boleh. Walaupun kita ini memang ini milik kita ya, jadi kampus ini karena walaupun milik kita sendiri juga nggak boleh seperti itu. Saya yang punya misalnya pimpinan tertinggi kan. Ini saya punya masukan rombongan harus tak kuliahkan ke Dalwa. Padahal Dalwa sudah kuliah sudah berjalan. Habis itu dipaksa harus masuk, ya sudah, itu tanda-tanda kebiaran. Kalau itu dilakukan tidak. Kenapa? Karena keluar dari kesepakatan sistem yang sudah kita bentuk. Contoh nih, ini hari ini kita rapat di sini. Karena saya nggak mau, saya mau rokokan aja di luar, itu rusak Pak. Dalwa ini rusak. Karena apa? Sistem yang dibentuk di Dalwa adalah tidak boleh di ruangan seperti ini, di luar kan gitu ya. Tapi karena saya orang hebat, akhirnya saya rokokanlah di luar itu. Atau di sini saya rokokan. Maka buyarlah aturan yang kami bikin. Pilihannya hanya satu, saya yang dikeluarkan atau sama yang keluarkan gitu. Itu namanya sistem. Kesepakatan sistemnya. Apakah itu dosa? Ya ini tidak ada hubungannya, dosa pada urusan manusia gitu. Ini urusan manusia. Jadi ini harus kita sepakat termasuk di IT, apalagi IT.
IT itu mesin Pak, tidak bisa kita ajak kompromi, itu tidak bisa namanya mesin. Mesin itu pilihannya hanya 2, ya atau tidak, 0 atau 1, itu top. Jadi tidak belok kanan, jika belok kanan salah maka belok kiri, jika belok kiri salah maka naik salah, gitu terus, itu namanya IT gitu. Jadi jika jam 12 belum setor nilai maka akan close. Tidak boleh, insya Allah tidak boleh. Karena apa? Kita bicaranya tidak dengan manusia tapi dengan sistem, gitu ya. Nah, maka sebelum kita bicara soal masalah idealis soal kampus, maka pemahaman terkait sistem manajemen informasi di kampus ini harus kita pahami betul. Nanti saya tunjukkan model-modelnya kelanjutannya. Efeknya apa gitu nanti ya. Oke ya, jadi dosen juga begitu. Terus kayak sistem akademik di UIN itu ya, pertama kali kita implementasi tahun 2009. Kita absen kan harus online. Terus nilai juga harus di-store lewat online. Habis itu mata kuliah juga begitu. Kode mata kuliah juga harus detail. Jangan-jangan nanti kode mata kuliah setiap semester berubah. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau akademik itu harus ada yang namanya scheduling. Kalau memang mau berubah itu harus ada review kurikulum harus jelas. Kalau tidak, maka sekarang untuk ilmu fikih kodenya IF. Semester depan ganti IG, wah ya rusak. Karena apa? Belum sempat dimasukkan sudah berubah. 1K kalau dalam bahasa itu K itu akan berimbas terus gitu sampai dia lulus akan berubah. Ya, nanti bagi orang tertentu akan bilang, loh kan sistem untuk melayani kita, tapi sudah jelaskan akhirnya. Ada kalanya manusia harus mengikuti sistem, bukan sistem yang mengikuti manusia, gitu ya. Jadi sama kayak hal tadi. Jadi rel kereta api itu ciptaan manusia, tapi manusia harus mengikuti rel kereta api, Pak. Tidak bisa dengan sehebat apapun sakar PDW nggak bisa. Kereta api nggak boleh, harus karena saya ini hebat bawa ke rumah saya, nggak bisa Pak seperti itu. Pak. Ada rule yang tidak bisa dirubah, walaupun itu sebuah mesin yang kita ciptakan, gitu ya. Oke, jadi di sini ada dosen, pimpinan, administrasi, bapak mahasiswa. Ini harus disepakati, scheduling, terus coding itu misalkan kode dosen. Kalau di sini dosen kodenya pakai apa? Pakai nomor itu apa gitu. Itu juga nggak boleh sembarangan. Mata kuliah juga begitu. Ada istilah kurikulum juga. Misalkan gini, ini mahasiswa semester 1 berarti 2021, 2021 1, 2021 1, kan gitu ya, genap ganjil genap. Itu coding namanya. Dan itu harus disepakati semua, termasuk mata kuliah, jam ngajar juga begitu. Itu harus disepakati. Nah, akhirnya nanti kalau sudah sepakat semua, kalaupun toh kita mau ada sesuatu yang namanya manusia pasti ada ini ya, ada ada slack, itu ada inilah, ada perlu kelonggaran. Itu nggak masalah, tetap bisa disiasati, asal paham dulu rule-nya. Jadi misalkan saya kuliah hari Senin, akademik BAK sudah menentukan bahwa saya kuliah hari Senin. Tapi hari Senin saya itu ternyata ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggal. Itu kan yang penting saya paham dulu bahwa saya hari Senin tidak bisa dirubah. Maka nanti tinggal bicara teknis, oke, Senin boleh, yang dirubah boleh. Tapi nggak apa-apa Pak ya, tanggal tetap bikin kan hari Senin, tapi kuliahnya jadi kan hari Selasa. Kalau itu paham Pak Nina, maka nggak ada masalah. Resikonya apa? Kalau tidak paham begini, nanti jadi kan membuat jadwal absen mahasiswa tertulisnya hari Selasa. Akhirnya nggak match dengan BAK. Itu yang terjadi banyak Pak. Kalau saya bagian verifikasi BKP dengan akhirnya apa? Hari libur ternyata ada kuliah, ada jadwal kuliah. Jadwal kuliahnya nggak ada hari libur, tapi absensi mata kuliahnya ada hari libur. Itu Pak banyak. Kenapa? Karena kita tidak memahami sistem. Jadi kalau saya ini sebagai orang punya kesibukan, tapi sudah perjanjian bahwa Sabtu Minggu tidak ada kuliah, oke, itu sepakat. Ternyata saya kuliah hari Minggu. Kalau saya paham sistem Pak, maka saya tetap kuliah hari Minggu, tapi tanggal sama jadwal saya bikin hari Senin, kan gitu, sesuai dengan aturan BAK, kan gitu. Kenyataannya enggak, kenyataan. Banyak BKP yang khusus salah tanggal, membuat surat juga banyak yang salah. Kenapa? Karena tidak memahami sistem. Gitu loh. Jadi sistem ini masih harus kita perjelas. Kenapa? Karena kaitannya dengan nanti kalau sudah
Ini masih belum bicara dengan IT ya, masih bicara dengan mesin. Nah, kalau udah bicara dengan mesin nanti itu sudah nggak bisa diutak-atik. Oke, dari sini mungkin nanti kalau ada pendapat lain silakan. Selanjutnya, contoh SIM kampus yang sudah berjalan itu kayak begini. Satu pertama itu adalah portal. Kalau di Dalwa itu sudah punya, web kampus sudah punya, oke ya. Terus yang kedua itu SIM Akademi. Saya lihat di Dalwa juga sudah punya. Nah, yang ketiga kalau dibutuhkan ada SIM pegawai, mulai e-learning, mulai SIM aplikasi, keuangan dan sebagainya itu nanti tinggal sesuai dengan kebutuhan. Nah, kayak aplikasi di Dalwa kelihatannya sudah jalan, walaupun yang akreditasi baru satu. Makanya saya bilang untuk ukuran Dalwa kalau jurnalnya masih terakhir ini cuma satu itu lagi-lagi cuma nggak keren. Kenapa? Karena untuk membuat akreditasi jurnal itu juga nggak ada biaya, hanya butuh kemauan. Berarti di Dalwa ini nggak ada yang mau gitu. Jadi prodinya 12, jurnalnya cuma satu yang terakreditasi itu pun tinggal 5. Itu kalau saya karena saya pembina jurnal juga di kota itu belas keren. Jadi mohon maaf itu dengan mau cewek, pokoknya saya ngomong seperti itu. Sekelas Dalwa. Jadi ukurannya bukan UIN, ukurannya bukan state bangil itu juga ukuran Dalwa. Jadi perbandingannya gitu ya. Kenapa? Karena di sini institut sudah punya S2, sudah punya S3, prodinya juga banyak, mahasiswanya banyak. Jurnal yang akreditasi cuma satu, itu pun masih Sinta 5. Sinta 5 itu akreditasi yang paling jelek. Jadi dulu nggak ada. Itu calon nilai 30.000. Itu jadi tetap keren. Jadi karena saya yang hadir di sini, jenengan mau sakit hati mau enggak ya harus saya sampaikan. Kenapa? Karena di Kopertai yang membina jurnal juga saya. Gitu. Kita kona'ah, Pak. Ya? Kona'ah kita. Gitu ya. Jadi ini harus, makanya saya bilang bahwa sistem di informasi atau untuk manajemen di kampus ini harus saling tim kerjasama, tidak boleh parsial. Jadi saya merasa pimpinan, saya nggak bisa. Staf, oh saya staf Pak, enggak bisa. Jadi saya dosen, nggak peduli, nggak bisa. Kalau di kampus itu semua harus peduli. Harus peduli, istilahnya kalau orang Jawa itu saling gayung-gayung, saling mendukung. Kalau tidak nggak bisa. Kecuali kalau jenengan sudah sangat banyak SDM-nya. Banyak itu artinya berapa? Ya jenengan walaupun 50% nggak pernah di kampus, bahkan namanya nggak ada pun itu kampus nanti jalan, itu nggak masalah. Contoh, saya contohkan di Universitas Ampel itu dosanya 563. Kalau untuk APT dan seluruh prodi jumlah 5 dikerjakan cuma 3 orang selesai. Mau bukti? Jurnal seuin itu semua dibaliknya ada saya semua, itu nggak masalah. Kenapa? Karena bukan masalah bisa atau tidak bisa. Yang lain nggak peduli pun masih ada yang peduli gitu. Paham maksudnya? Jadi kalau di UIN itu akreditasi pembinanya cuma 2-3 orang, padahal kita punya 56 prodi. Dosennya 536. Gitu ya. Artinya, bagaimana dengan Dalwa? Dalwa dosennya berapa? Gak ada yang jawab. 71. Jumlahnya demikian. Nah, 74. Ini kalau separuh saja nggak aktif, maka ya tinggal 30 Pak. Gitu ya. Kecuali kalau Dalwa dosennya 1000 gitu, yang aktif 100 itu masih salah. 100 ya. Kayak di sini masih 70 kan gitu maksud orang ya. Jadi kita melihatnya bukan sama beda dengan bukan begitu, tapi kita ngomong persentase gitu. Persentase. Jadi kalau di Dalwa ini dosen 70, maka paling tidak 60% itu harus benar-benar aktif mengurusi totalitas. Jadi ya dosen yang ngurusi transkrip, yang ngurusi IT, yang ngurusi semua kali harus dipedulikan semua, kerja tim gitu ya. Jadi tidak bisa kita terus-terusan. Kenapa? Karena kita masih merintis gitu. Oke ya, jadi ini kebutuhannya. Nah, nanti di sini apa yang paling dibutuhkan sesegera mungkin itu baru kita eksekusi, yang gitu. Kalau web sudah ada di sini SIM akademik, bisa. Nanti di terakhir kita diskusi. Selanjutnya ini, jadi ini Pak ya, keluaran. Jadi keluaran dari sistem itu apa? Atau pihak yang terkait apa? Jadi IT itu ini yang dibutuhkan. Jadi kalau di sini, makanya nggak tahu di sini sudah ada lembaga IT-nya belum? Tidak. Lembaganya? Tidak. Belum. Tidak. Apa namanya Pak? Sistem informasi dan komputer.
sistem informasi lembaganya belum ada. Nanti satu Ya, ada yang di gedung itu. dan itu harus resmi lah orangnya. Oh gitu. Oke, jadi gini. Yang saya tampilkan di sini ini sesuatu yang wajib tidak bisa dihindari. Jangan bayangkan nanti BAK dan IT ini harus bersanding lurus dan harus kerjasama, tidak bisa dipisahkan. Jika tidak ada lembaganya, ya segera usahakan ada gitu. Karena kalau tidak, maka dia yang berjalan bukan orang, tapi sistem. Contoh gini, kita dulu sama Pak Farulum ini ada SI. Karena lembaganya ada, walaupun orangnya pindah, SI tetap ada. Nanti siapapun akan bisa mengisi orangnya, gitu loh. Paham ya? Nah, SI nggak ada, sekarang jadi yang namanya Pusat Pangkalan Data Perguruan Tinggi atau PDPT, ya, PUSTPD, gitu ya. Nah, siapapun nanti akan keluar masuk di kantor itu. Misalkan, oh orangnya ganti, ya sudah pasti ada. Artinya lembaga ini akan tetap ada. Gitu. Kayak BAK, di sini kan ada BAK, BAAK, sama BAU, gitu ya. Di sini yang resmi itu ada ya. BAK, BAAK, dan BAU kalau nggak salah. Ya. Di dalam kalau setelah saya lihat begitu. Nah, ini sistem ini yang pihak terkait ini yang tidak bisa dihindari. Pertama itu adalah PDB. Itu jenengan mau menghindar nggak bisa. Mau nggak mau jenengan harus taat. Kalau masih di bawah negeri kita. Yang kedua ini, jadi yang ketiga SIMKOPTA. SIMKOPTA ini secara umum ya. Kalau dulu ada SIMKOPTA nilai-nilai itu. Kalau sekarang ada kepegawaian, ada asisten ahli yang naik itu, jadi nilai-nilai kita kalau nggak salah sekarang sudah nggak ada untuk tahun ini. Tapi yang untuk layanan ketenagaan kita bikin sistem baru. Yang ini wajib yang harus kita maka untuk meminta tagihan ini, kalau kita tidak membuat sistem yang bagus, sistem itu baik berupa fisiknya, aplikasinya atau manajemen kampus itu sendiri. Kalau tidak bagus maka sudah. Ini yang banyak terjadi di kampus termasuk di negeri. Nah, oke ya, jadi ada PDB, ada EMIS, ada SIMKOPTA. Nantinya begitu. Terus ada Sinta. Di Galwa ini punya 71-72 dosen, tapi yang masuk Sinta baru 36. Ini juga pertanyaan. Tidak sampai 50%. Ini saya harapkan setelah pertemuan ini 1 minggu kemudian harus 100% sudah masuk. Nggak ada alasan kalau Kenapa? Karena kalau sudah seperti ini memang harus dipaksa. Sesuatu yang baik itu harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Di Sunan itu mulai jumlahnya 300 dari 563 dosen. Sampai kita adakan workshop di Grinsa Juanda itu 1 minggu full non-stop. Setiap hari dosen diminta data yang nggak bisa diajari, yang benar-benar nggak bisa sampai kita daftar. Itu pun kesuksesannya nggak sampai 50%. Yang daftar nambah cuma 100, dari 300 nambah 100 masih 400. Sisanya kemana? Sisanya akhirnya memanfaatkan dosen baru untuk menggerakkan. Tahu menggerakkan ya? Jadi si dosen A nggak tahu kenal tentang Sinta, tapi kita ambil alih semua Sintanya, kita daftarkan atas nama beliau-beliau. Itu jumlahnya di atas 150 orang. Kenapa saya tahu ya? Karena yang kerja. Jadi kenapa? Ya harus dilakukan karena ini wajib. Jadi tapi kalau di Jawa ini dari 70 kok sampai dikerjakan orang lain macam gitu. Jadi 70 ya kalau bisa daftar sendiri semua. Itu ya, nanti saya tunjukkan caranya. Saya nggak ngarang. Jadi sebelum masuk ruangan ini saya lihat di depan. Gitu ya. Jadi ada BPT, ada EMIS, ada SIMKOPTA, ada Sinta, ada Garuda, Sapor, dan BPS. Di sini sering didatangi BPS nggak? Nggak pernah ya? Jarang ya? Jadi kalau di UIN itu rutin tiap tahun. Jadi ada dari kantor BPS Jawa Timur itu datang minta data. Jumlah mahasiswa tahun ini berapa, jumlah dosen tahun ini berapa. Artinya apapun permintaan dari luar itu bukan masalah bagi kampus. Yang sering dikeluhkan adalah kita ini kok ada BPT, ada EMIS, ada SIMKOPTA, pusing Pak, karena yang minta sana lebih banyak. Loh, kalau saya malah itu kurang banyak, kalau bisa ada lagi yang minta kalau gitu. Karena kalau saya itu prinsipnya
Kenapa harus 3? Kalau bisa 4 dulu ya. Jadi semakin sulit semakin menarik. Kalau terlalu mudah malah enteng-enteng malah udah. Jadi kalau permintaan data misalkan PDB TikTok itu malah kurang keren. Ya. Contoh ya, kalau di UIN itu permintaan menterinya ada 4. Kalau di bawah Ristek itu 3. Gitu ya. Kadang satu sisi kita mengeluh, sisi lain kenapa nggak semua menteri aja minta gitu ya? Kenapa? Itu tantangan. Jadi 4 itu kalau di UIN itu Menpan RB, ya. Terus menteri BLI ini apa? Menteri Keuangan, ya. Menristek, ya. Terus Kemenang. Jadi UIN itu setiap tahun harus menyiapkan data dari 4 menteri ini harus clear. Setiap tahun, tiap semester. Kalau jenengan itu PDDT, Menristek, Emis Kemenang, Sinpokta, Kopertaris. Sementara itu yang diminta dari jenengan itu. Jadi ini rutin yang harus kami siapkan per semester per tahun. Apapun data perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, lulusan, akreditasi semuanya. Jadi ada 3. Sinpokta sekarang sudah berkurang, jadi Pak Sukron ini sudah enggak bingung masalah info dan sebagainya. Gitu ya. Tapi saya barusan dapat WA dari Lamongan itu. Jadi gini, di Kopertaris Nimko itu kan sangat ketat. Pak Fuad itu sangat ketat, terutama untuk mahasiswa asing. Itu kalau jenengan mau tanpa lewat Kopertaris bisa lolos. Tapi ya yang penting lolos gitu. Tapi walaupun nanti ibasnya nggak tahu ke negara apa. Karena begini, Pak Fuad itu jika ada mahasiswa asing, kalau tidak ada surat resmi bahwa anak ini kuliah, misalkan dari Thailand, dari Vietnam, dari mana Timur Tengah, misalnya dari mana Maroko, dari mana itu harus ada, memang dia di Indonesia harus ada paspor atau visa yang menyatakan dia sekolah. Di Kopertaris ini ketat nih. Banyak PTS yang membypass ini, akhirnya lolos ke PDDT. Maka status mahasiswa ini boleh lulus, tapi dianggap dia menjadi imigran gelap. Ini yang terjadi. Dan sekarang saya juga dilihat juga dari Lamongan ke mahasiswa Thailand. Lolos PDDT Pak, di Kopertaris nggak lolos. Ya nggak masalah, tapi nanti akan ketahuan di ending cerita. Karena apa? Kayak misalnya gini, kayak kita kuliah di luar negeri, kayak di Eropa misalnya, itu kan harus jelas memang. Dia memang tugas belajar dan itu dilampiri dari dari negara bahwa memang si A ini kesana bukan sebagai turis, gitu ya, bukan sebagai migran tapi sebagai pelajar. Nah ini mudah-mudahan di Dalwa ini kalau bisa dijalankan apapun alasannya, karena kasihan negara juga kasihan mahasiswa. Jangan sampai terjadi. Tapi kalau Mas Fuad itu dulu ketat sekali, Mas Fuad itu yang di Kopertaris. Nah untuk tahun ini kan sudah tidak ada info lagi. Ini tolong nanti dikontrol dulu, jangan sampai terjadi. Di Kopertaris itu banyak mahasiswa luar negeri yang akhirnya tidak diloloskan infonya. Itu banyak, tidak hanya dari Lamongan ada, dari Mojokerto banyak. Kenapa? Karena tidak ada surat resmi bahwa mahasiswa ini masuk ke Indonesia ini sebagai mahasiswa atau santri. Tapi ternyata memang imigran gelap. Itu banyak. Karena apa? Nggak ada datanya sama sekali di ini. Nah itu mudah-mudahan nanti di Dalwa tidak seperti itu. Oke ya. Jadi sistem itu nanti harus dibentuk seperti ini. Ini sistem. Jadi ini sistem ini yang pasti akan dengan lakukan. Maka untuk menuruti permintaan luaran seperti ini segini banyak, maka perlu penguatan yang namanya sistem informasi manajemen kampus ini. Nah, siapa SIM kampus ini? Nah, nanti makanya saya sarankan harus ada orangnya, juga harus ada lembaganya. Jadi ada PDDT dan oke ya. Ini kayak begini. Ini kalau terkait tadi seperti itu. Jadi SIM kampus itu juga berurusan dengan masyarakat terkait dengan publikasi dengan mungkin TMB, mungkin bicara alumni, mungkin promosi dan sebagainya itu juga begitu. Begitu ada kalau mahasiswa, ada alumni, ada masyarakat. Nah,